Yize, aku berikan untukmu. Ling Yun. Dia adalah orang yang dicintai Yize. Ling Yun, dengarkan dulu penjelasanku. Jangan mendekat, jauh dariku. Bukan, kejadiannya tidak seperti yang kau lihat. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Fuize, mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Tidak, beri aku waktu 3 menit. Beri aku 3 menit, aku akan menjelaskannya padamu. Aku beri kamu 3 menit. Untuk membohongiku, Aku tidak membohongimu, aku benar-benar tidak akan membohongimu. kau pikir aku buta? Jangan ikuti aku. Ling Yun. Yize, aku berikan untukmu. Ling Yun. Aku baru saja mau naik untuk mencarimu. Ini untukmu. Apa ini? Kamu kenapa? Kamu menangis? Tidak, mungkin hari ini mataku tidak enak. Mata tidak enak? Mau periksa ke dokter? Tidak usah. Sudah tidak apa-apa. Oh iya, tadi kamu bilang apa ini? Ini beberapa formulir aplikasi universitas dan pengalaman aplikasi. Sudah kutandai untukmu. Ling Yun, jangan dilihat di sini. Sinar di sini terlalu redup, lihat nanti saja. Terima kasih, Ku Heng. Bodoh, ngapain bilang terima kasih? Cepat naik, aku pergi dulu. Ling Yun, surat aplikasi universitas ini harus jelas menyebutkan beberapa poin yang ditulis di bawah. Kemungkinan mendapat pemberitahuan akan lebih besar. Poin pertama, bahasa harus singkat, aku sudah carikan beberapa contoh. Poin kedua adalah Ku Heng. Maaf. Kamu selalu begitu baik padaku, menjagaku dan melindungiku. Tapi aku malah bersikap dingin padamu. Maaf.
Bodoh. Jangan bilang maaf. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya menunggumu saja. Kamu sudah duduk lama sekali. Dingin di luar. Masuklah ke dalam. Aku belum pernah melihatmu. Begitu sedih karena seseorang. Bahkan ketika aku pergi 3 tahun lalu. Kamu tidak seperti ini. Aku masih ingat tahun itu. Aku lulus dari sekolah. Kamu terbang dari luar negeri semalaman untuk merayakanku. Saat itu aku meminta sebuah harapan kepada langit. Kamu bertanya apa itu? Aku tidak pernah memberitahumu. Kamu masih ingin tahu sekarang? Aku berkata, jika suatu hari kita terpisah, aku berharap kamu adalah satu-satunya bintang di langit yang bisa menuntunku pulang. Sayangnya, aku masih tersesat dalam kegelapan. Meskipun tidak ada bintang di malam hari, aku akan membawamu kembali kepadaku. Ling Yun. Bersin apa? Cepat pergi kerja, nanti terlambat. Bu, hari ini aku tidak kerja, aku bantu di toko. Kenapa tidak kerja? Kamu tidak enak badan. Hari ini aku tidak ingin kerja. Kamu menyembunyikan sesuatu dari ibu? Tidak ada, aku hanya tidak mood. Kenapa tidak mood? Cepat bilang ke ibu. Benar-benar tidak ada. Cheng Ling Yun. Bu, Kalian datang ke sini untuk apa? Kami tidak menyambut kalian. Dia pikir kami mau datang? Aku cari dia. cari aku untuk apa? Apakah kalian datang untuk menuduhku kenapa bolos kerja? Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku tanya, Jian Feng di mana? Kamu ibunya, kamu tidak tahu dia di mana. Bagaimana aku tahu? Kalau kamu tidak tahu, siapa yang tahu? Jangan pura-pura. Sembunyikan di mana, panggil dia keluar. Apa buktimu aku menyembunyikannya? Dan kamu, seharusnya kamu introspeksi diri. Kenapa dia tidak pulang?
Cheng Lingyun, aku peringatkan kamu. Aku paling tidak ingin ada yang menghasut hubungan ibu dan anak antara aku dan Jian Feng. Aku tidak punya waktu untuk urusan seperti ini. Sudah, anakku sudah bilang. Dia tidak tahu di mana anakmu. Kalian cari di tempat lain saja. Kami masih harus berbisnis di sini. Kamu bilang tidak tahu ya, memang tidak tahu. Cheng Yu, kamu hebat sekali ya. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kamu tiba-tiba punya anak perempuan, aku terima saja. Sekarang kamu malah menyuruh anakmu membius anakku. Sampai anakku tidak mengakui aku sebagai ibunya. Kamu benar-benar hebat. Apa yang kamu katakan? Anakku membius anakmu dengan apa? Aku beritahu kamu. Jangan asal tuduh, ibuku tidak tahu apa-apa. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Tidak tahu, dia tahu segalanya. Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan kalian. Kamu cukup beritahu aku di mana Jian Feng. Aku akan segera pergi. Sudah ku bilang aku tidak tahu. Kamu mau apa? Kamu tidak tahu terima kasih ya? Kenapa kamu memukul orang? Aku memukul orang? Kalian yang menculik keponakanku malah bilang aku memukul orang. Ibu, telepon polisi. Ya, kalau kalian tidak pergi sekarang, aku akan telepon polisi. Telepon polisi? Jangan coba-coba menakut-nakuti dengan polisi. Aku mencari anakku, apa salahku? Apa aku melanggar hukum? Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak tahu di mana Jian Feng. Kalau kamu benar-benar khawatir, seharusnya kamu mencarinya. Bukan di sini mengganggu kami. Berkata, saat dia kabur dari rumah, dia selalu bersama kalian. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang harus aku cari? Kakinya ada di tubuhnya. Kemana dia pergi? Bagaimana aku tahu? Kamu benar-benar tidak tahu? Percaya atau tidak, terserah kamu. Kalau kamu benar-benar khawatir, cepatlah mencarinya. Aku juga bisa bantu tanya-tanya. Baik, aku pergi. Tapi Cheng Lingyun, aku beritahu kamu. Urusan kita belum selesai. Lingyun, bagaimana? Ada yang terluka? Ibu, aku tidak apa-apa. Duduk, cepat duduk. Ibu tidak apa-apa. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kamu menghasut hubungan mereka? Ibu, mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Bagus kalau tidak ada. Aku khawatir kamu melakukan sesuatu yang salah demi membantu kakakmu. Melakukan kesalahan. Benar-benar tidak ada. Sebenarnya, aku mendengar percakapan kalian berdua duduk di sini waktu itu. Aku juga tidak tahu harus bilang apa padanya. Tapi Lingyun, ibu ingin memberitahumu. Kita tidak mau mengambil apapun dari keluarga si itu. Jangan sekali-kali kamu terlibat dalam masalah itu. Ibu, tenang saja. Setelah proyek Tiandu selesai, aku akan meninggalkan Ding Feng. Aku malas urusi urusan kacau itu. Bagus kalau begitu. Tapi ibu khawatir dengan kakakmu. Jangan khawatir, aku akan cari waktu untuk bicara baik-baik dengannya. Sepertinya hanya itu yang bisa dilakukan. Cheng Yue. Xiao Yun, kamu tidak masuk kerja hari ini? Aku izin hari ini. Pamanku, silakan duduk. Ibu, aku keluar sebentar. Kamu mau pergi kemana? Aku harus mencari Jian Feng. Cepat cari Jian Feng. Jangan sampai dia kenapa-napa. Kamu bilang, itu adikmu satu ayah Jian Feng? Ya, Baru saja ibunya datang ke sini mencarinya. Kemarin malam Ku Heng membawanya ke rumah. Sekarang sedang tidur di rumah. benarkah? Dia di rumahmu? Ada lihat Cheng Lingyun? Tidak. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Siapa? Kakak.
Bagaimana bisa ibuku seperti ini? Kakak, maafkan aku. Sudahlah. Ibumu sebenarnya menyerangku. Tapi kamu harus cepat beritahu dia, jangan sampai dia khawatir. Tapi semakin dia seperti ini, semakin aku tidak ingin pulang. Tetap harus memberi kabar kalau kamu baik-baik saja. Kalau tidak ingin pulang, ya sudah jangan pulang. Oh ya kak, aku ingin minta maaf pada Tante Cheng. Tidak usah, niatmu sudah cukup. Tidak bisa, Tante Cheng sangat menyayangiku, aku harus minta maaf padanya. Dan aku akan menyuruh ibuku minta maaf padanya. Ibumu? Aku senang kamu mau minta maaf. Tapi ibumu? Sepertinya lebih baik lupakan saja. Dan aku yakin dia pasti tidak akan datang. Jadi, jangan sekali-kali kamu mencoba membujuknya, nanti kamu malah dimarahi habis-habisan. Gimana? Sudah berbaikan dengan Ling Yun belum? Dia terus menghindariku. Proyek Tiandu hampir selesai. Kamu harus buru-buru. Aku juga tahu, tapi aku. Ize, setelah proyek Tiandu selesai, aku berencana untuk bertunangan dengan Xiaolan. Sebelum itu, kamu harus bisa membujuk Ling Yun kembali. Bertunangan? Kamu sudah memikirkannya matang-matang? Xiaolan belum memberikan jawaban yang pasti. Tapi aku yakin. Karena aku sudah menyiapkan hadiah yang sangat spesial untuknya. Hadiah spesial? Hadiah apa yang membuatmu begitu yakin? Yaitu... Xiaolan, minum kopi. Aku sekarang bersama Jian Yu. Mau tidak kamu datang ke sini? Baiklah, nanti ketemu. Xiaolan, kamu kenapa di sini? Kakak Ize. Aku sudah telepon kamu tapi tidak diangkat. Jadi aku terpaksa datang ke sini mencari kamu. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Lebih baik kita tidak berhubungan lagi. Kenapa? Aku sangat mencintaimu. Kamu sebentar lagi akan bertunangan dengan Jian Yu. Masih pantaskah kamu mengatakan hal seperti ini? Aku salah. Aku menggunakan Jian Yu untuk balas dendam padamu. Aku memanfaatkan Jian Yu dan bersamanya. Aku kekanak-kanakan, tapi aku tidak bisa melupakanmu. Aku sudah memutuskan, aku akan putus dengannya. Lalu kita pergi ke luar negeri, baik tidak? Sudah, tidak usah lagi. Coba saja. Kakak Ize. Jangan seperti ini, baik tidak? Kakak Ize, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau bersamaku? Ize. Ziki. Xiaolan. Sudah lama tidak ketemu, semakin cantik saja. Kamu kenapa? Bukannya sudah janji mau menemaniku ke pesta malam ini? Kenapa belum ganti baju? Sudah datang, kenapa tidak diajak masuk ke dalam? Sedang ngobrol apa di sini? Tolong bantu aku. Sudah pergi semua. Maaf, aku menjadikanmu tameng. Tidak apa-apa, sebenarnya kita bisa.
Katanya Qianru keguguran, benar atau tidak? Jian Feng yang bilang, ya? Sekarang kalau dipikir-pikir, dulu di kampus, kita bertiga adalah teman yang sangat akrab. Menurutmu, haruskah aku menjenguknya? Sudahlah, biarkan dia beristirahat dulu. Lagi pula, dia mungkin juga tidak ingin bertemu kita sekarang. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah Ge Qianru masih bersama Han Qiming. Han Qiming. Masa Qianru keguguran, dia masih berkomentar? Kamu tahu tidak? Han Qiming menggunakan kasus keguguran Ge Qianru untuk mengancamku. Kalian berdua ngobrol apa? Seru sekali. Brengsek. Aku? Apa? Kasihan sekali Ge Qianru itu. Makanya, kalian pria brengsek, semakin tidak tahu malu. Aku? Aku tidak melakukan apa-apa. Bukan kamu yang dimaksud. Benar, kan? Makanya, wanita lemah seperti kita harus mencintai negara, keluarga, dan diri sendiri. Waspada kebakaran, pencuri, dan pria brengsek. Gomong-gomong. Kamu sudah putus dengan Fuize itu atau belum? Kok tiba-tiba ingat dia? Kamu belum tahu? Ini sudah ramai di internet, aku carikannya. Lihat. Mantan pacar adalah pacar sejati. Apa maksudnya? Aku ingat ada yang panjang, judulnya apa ya? Berjuang 3 tahun hanya untuk berdiri sejajar di depanmu. Apa maksudnya? Jijik banget, sangat menjijikkan. Lingyun, kamu baik-baik saja? Ngomongin setan, setan pun datang. Kamu mau apa? Kami tidak menyebutmu di sini. Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Bicara apa? Di sini tidak menyambutmu, silakan pergi. Kamu ingin bicara denganku, ya? Kebetulan, aku juga ingin bicara denganmu. Lingyun, jangan pergi dengannya. Tidak apa-apa. Aku akan bicara sebentar dengannya. Di sini terlalu berisik, kita bicara di luar. Katakan, cari aku untuk apa? Kamu mau berantem sama aku sampai kapan? Berantem. Kamu beneran mikir kita lagi berantem? Udah aku bilang, jalan masing-masing. Ngapain masih nyiksa aku? Kamu pikir sekarang waktu yang tepat buat ngomong gitu? Kamu ingat aku cewek di samping kamu bakal nyeret aku? Enggak ada cewek lain di sampingku. Udah kayak gini, kamu masih mau bohongin aku ya? Aku enggak bohong, yang aku bilang beneran. Kenapa kamu enggak mau percaya aku sekali aja? Kamu jelasin, ini apa? Ini semua salah paham. Salah paham. Kayaknya kita enggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Cheng Lingyun. Aku sama dia beneran enggak pernah terjadi apa-apa. Fuizi, tolong jangan ngomong kosong lagi dong. Kamu beneran anggap aku bodoh ya? Aku cuma minta kamu percaya aku. Aku cuma minta kamu balik aku. Aku bakal buktiin semuanya. Yang aku bilang beneran semua. Maaf, aku enggak bisa anggap. Seperti enggak pernah terjadi apa-apa. Aku juga udah milih. Dan itu bukan kamu. Kenapa sampai sekarang kamu masih enggak mau percaya aku? Terus kamu kasih tahu, perasaan kita ini apa? Sejak aku balikin gelang yang kamu kasih itu, perasaan kita udah berakhir.
Engga nyangka selama ini usahaku. Di hatimu Engga ada artinya. Perasaan kita. Kamu bilang Engga mau ya udah. Kalau emang gitu. Aku setuju sama keputusanmu. Maaf. Dah. Ling Yun. Aku cinta dia. Aku beneran cinta dia. Pak, penjualan perumahan Tiandu Century City udah mencapai 70%. Tingkat hunian mal juga udah 90%. Merek internasional kayak Konya Apparel. Marin laba proyek ada di laporan. Bagus, kali ini kamu kerjain dengan baik. Anakku hebat. Fuize memang orang yang berbakat. Jianyu, jangan lupakan jasanya. Benar, sebenarnya kali ini aku tidak melakukan apa-apa. Ini berkat Yize Ling Yun. Dan juga hasil kerja keras semua rekan di perusahaan. Ayah senang kamu punya pemahaman dan sikap seperti ini. Ayah sangat senang. Oh ya, apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin mengadakan pesta kemenangan. Kalau ayah bisa hadir nanti, itu akan menjadi dorongan besar bagi karyawan. Baiklah, kalau begitu aku akan. Tidak, kamu tidak bisa ikut. Jangan lupa statusmu sebagai bos. Di pesta kemenangan, kamu pasti akan minum lebih banyak. Kondisi kesehatanmu sekarang tidak memungkinkan. Bagaimana kalau begini? Aku mewakili Xiaohan pergi. Aku juga ingin bertemu karyawan yang berjasa besar di Dingfeng. Ayah, kalau kesehatanmu tidak baik, lebih baik jangan ikut. Direktur Sang, Anda seorang direktur besar seperti ini hadir. Aku khawatir karyawan proyek akan gugup. Mereka tidak akan nyaman. Kehadiran Anda justru tidak baik. Ayahmu bisa pergi, kenapa aku tidak boleh? Apakah kamu sengaja mengucilkanku? Sudahlah, tidak usah. Aku tidak pergi, Lily juga tidak pergi. Lebih baik kalian merayakannya sendiri di dalam proyek. Ingat, karyawan yang berprestasi harus diberi penghargaan. Itu prinsip Dingfeng.
Menjadi? Ayah, tenang saja. Si Jianyu, jangan terlalu sombong dulu. Masih ada jalan panjang di depan. Jangan kira aku tidak bisa menangkap kesalahanmu. Nanti lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Maaf, Nona Cheng, membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa, selebriti seperti Anda, aku bisa memahaminya. Aku tidak menyangka kamu mau bertemu denganku. Tentu saja, aku adalah penggemarmu. Bagaimana mungkin aku menolakmu? Itu kehormatan bagiku. Kamu pasti tahu, aku mencarimu karena urusan Yize. Aku rasa kamu mungkin salah paham. Aku dan dia sudah putus total. Antara kami, sekarang hanya urusan pekerjaan, tidak ada hubungan lain. Tapi dia tidak menyerah padamu. Tidak mungkin, media sudah melaporkan kamu dan dia. Itu hanya gosip yang tidak jelas. Sebenarnya, sejak aku kembali, dia tidak pernah menerimaku. Tapi aku melihat kamu dan dia. Itu semua salah paham. Seperti drama yang aku mainkan. Semua kebetulan. Lalu, kenapa kamu mencariku hari ini? Jangan marah ya, aku akan mengatakannya. Aku sudah menyelidikimu. Menyelidikiku? Bukan menyelidiki sih. Cuma bertanya-tanya tentangmu ke teman-temanmu. Aku tahu kamu punya teman masa kecil bernama Kuheng. Kamu mau apa? Faisal ke kamu dengannya. Cepat-cepat menjalin hubungan. Apa hubungannya dengan Kuheng? Apa hubungannya? Bukankah aku ingin Yize menyerah? Aku tahu permintaanku ini agak memaksamu. Tapi karena kamu dan Yize tidak berjodoh, maka biarkanlah kami bersama. Apalagi yang kamu pilih sebelumnya, bukan juga Kuheng? Maaf, Nona Mo. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Coba pikirkan lagi. Asalkan kamu setuju dengan hal ini. Aku bisa memenuhi permintaanmu yang lain. Apa saja yang bisa kulakukan? Maaf, mungkin aku tidak butuh bantuanmu. Untuk apapun. Permisi. Bibi Chang, Terima kasih. kamu sangat senang hari ini ya? Heng, kenapa kamu mengumpulkan kita semua hari ini? Apa ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Ling Yun, Ada apa? Kamu memikirkan apa? Pamong bilang, ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Ya, ada yang ingin ku sampaikan. Aku sudah menerima surat penerimaan. Aku dan Kuheng sudah berdiskusi. Minggu depan akan berangkat ke Amerika. Amerika? Bukannya ke Singapura? Sekolah di Amerika lebih cocok untuk Ling Yun. Dan aku juga sudah menerima tawaran kerja dari sebuah perusahaan di Amerika. Hanya 3 jam perjalanan dari sekolah Ling Yun. Bagus sekali, sampai di luar negeri. Kamu harus bersusah payah merawat Ling Yun. Ling Yun kami benar-benar belum pernah pergi sejauh ini. Ibu,
Aku akan segera kembali, hanya 2 tahun kan. Sampai di sana, aku akan belajar dengan giat. Setelah selesai belajar, aku akan kembali menemanimu. Benar, cepat kembali, sebaik apapun luar negeri. Tetap rumah sendiri yang paling baik, tentu saja. Bibi Cheng, tenang saja. Ada aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan Ling Yun mendapat perlakuan tidak adil. Syukurlah ada kamu, aku jadi tenang. Kalau tidak, setelah kalian pergi, di sini hanya tinggal aku sendiri. Bagaimana kalau kamu dan pamanku pindah tinggal bersama? Agar bisa saling membantu. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bicara sembarangan? Kalian sudah lama bersama, kan? Iya ayah, kamu jangan banyak bicara. Urusanmu sendiri belum selesai. Kalian pergi, apakah urusan perusahaan sudah diatur? Besok aku akan mengundurkan diri. Ayah. Lagi pula, mereka kerja di perusahaan sangat baik pada kalian. Kalian juga harus berkumpul dengan mereka. Bibi, aku dan Ling Yun sudah berdiskusi. Beberapa hari lagi di tempat Gao Siang, kita akan mengumpulkan semua rekan kerja yang perlu diundang, berkumpul bersama. Bagaslah. Hari ini kita rayakan dulu. Ayo. Ayo Berselan. Benar-benar sudah memutuskan. Tidak ada ruang untuk negosiasi lagi. Selama aku tidak ada, rawat ibu dengan baik. Ling Yun, kenapa kamu begitu keras kepala? Jika kamu pergi, aku benar-benar kehilangan orang yang bisa dipercaya. Bisakah kamu mempertimbangkan lagi pula? Ayah juga tidak tega melihatmu pergi. Aku sudah benar-benar memutuskan. Jangan bicara lagi. Ling Yun, sekarang benar-benar saat terbaik kita. Proyek Tiandu berhasil jika perusahaan go public. Kamu tahu berapa keuntungannya. Bahkan jika kamu benar-benar ingin pergi. Jika kamu pergi sekarang, itu sangat bodoh. Anggap saja aku bodoh. Aku hanya berharap, setelah aku pergi, kamu bisa berbakti pada ibu. Jaga ayah dengan baik. Ini tidak perlu kamu katakan, aku pasti akan melakukannya. Oh ya, aku dan Xiaolan sebentar lagi akan bertunangan. Bisakah kamu ikut acara tunangan kami dulu sebelum pergi? Aku mungkin tidak bisa menunggu sampai saat itu. Kak, aku akan mendoakan kalian dari luar negeri. Baiklah, sepertinya aku benar-benar tidak bisa menahanmu. Oh ya, sesuai keinginanmu. Aku sudah mengecualikan perusahaan Sangi dari daftar properti Tiandu. Aku yakin Sang Lili pasti akan marah besar. Aku sebentar lagi akan pergi. Biarkan dia marah, aku tidak ingin peduli lagi. Oh ya, Kak. Aku ingin mengadakan pesta perpisahan. Di bar Gao Siang, mau ikut? Pesta? Boleh, kalau ada waktu, aku pasti datang. Kalau Yize, boleh ikut? Ling Yun. Bagaimanapun juga, selama ini dia banyak membantu kita. Iya. Dia mengajarkanku banyak hal. Baiklah, tanyakan saja padanya. Oh ya, sebelum pergi, jangan lupa temui ayah.
Ibu, masuklah. Ibu, ada apa? Bukannya masih ada 1 hari lagi? Kenapa sudah mulai beres-beres? Daripada diam saja, lebih baik beres-beres dulu. Kupikir baru akan begini saat kamu menikah. Tak disangka sekarang sudah mulai. Setelah keluar negeri, ingatlah untuk selalu waspada. Katanya di sana sangat berbahaya. Jangan keluar malam hari. Oja, ada semacam telepon yang bisa melihat wajah orang. Besok tolong pasangkan untuk ibu. Ibu, kalau terus begini, aku jadi tidak tega pergi. Bagaimana bisa tidak mengatakannya? Anak pergi jauh, ibu pasti khawatir. Apalagi kamu belum pernah jauh dari rumah. Atau dariku. Sekarang pergi ke tempat yang sangat jauh. Ibu, bukankah ada Kuheng yang menemani aku? Kuheng, dia bisa terus berada di sampingmu. Bagaimana kalau Lingyun? Menurutku kalian berdua cocok bersama, biar ibu tenang. Bu, kami ini pergi ke luar negeri untuk belajar. Ibu memikirkan apa? Ibu tahu, kamu tidak bisa melupakan Fuize. Tapi masalah perasaan, kamu harus mengambil keputusan. Aku dan Fuize sudah menjadi masa lalu. Aku tahu batasanku. Baiklah. Yang penting kamu benar-benar bahagia. Ibu juga akan tenang. Ibu, setelah aku pergi nanti, ibu harus jaga diri baik-baik. Kalau ibu sakit, harus pergi ke dokter, tahu? Aku akan menyuruh kakakku lebih sering menemanimu. Begini saja, usaha mie itu jangan dilanjutkan. Aku sudah dapat banyak uang belakangan ini. Ibu tinggal di rumah saja, nikmati hidup. Usaha mie tidak bisa dihentikan begitu saja, kalau benar-benar ditutup. Aku tidak tahu harus ngapain sendirian. Tenang saja, uang yang kamu dapatkan. Ibu akan menabungkannya untukmu. Nanti untuk mas kawinmu. Ibu, Jangan cuma minum. Kamu sebenarnya berpikir apa? Aku harus berpikir apa? Sudah lama sekali. Dia tidak peduli padaku. Jadi kamu berniat menyerah pada Lingyun? Tidak pernah terpikir untuk menyerah padanya. Kalau begitu carilah cara untuk menahannya. Kamu pikir aku belum mencoba? Aku harus bagaimana? Dia tidak peduli. Aku harus bagaimana? Sepertinya malam ini di bar Gao Siang. Kalau kamu benar-benar tidak mau pergi, Aku temani kamu minum. Ayo minum. Kalau aku pergi, apakah akan ada perubahan? Kalau kamu tidak pergi, pasti tidak akan ada. Ayo. Chu Heng, Di luar negeri, kamu harus benar-benar merawat Lingyun.
Kalau dia kehilangan sehelai rambut pun, aku tidak akan berhenti denganmu. Rambut Ling Yun kurang apa hubungannya denganmu? Kalau tidak berhenti, aku yang tidak akan berhenti denganmu. Kalian tenang saja. Bagaimana tidak ada hubungannya? Aku bilang, kalian berdua, jangan selalu bertengkar sambil pamer mesra. Kamu pikir kami tidak tahu? Mereka berdua itu. Cuma suka bertengkar mulut aja. Ngomong-ngomong. Gimana progres rencana bertahap kamu? Ngobrol apa di depan kami? Ngomong apa? Rencana apa? Gao Xiang, kamu memang menyembunyikan sesuatu dariku ya? Nggak ada. Kuheng maksudnya, apa 1938? Pergi aja masih mau jebak aku ya? Baiklah, gak apa-apa. Salah aku minum denda. Mainan. Ayo. Beneran nggak ada ayo semua minum ayo. Ayo bareng, abis ya abis. Ling Yun. Aku mau bicara sama kamu. Nggak nyaman. Kita bicara di luar aja. Oke. Aku temanin kamu ya? Nggak usah. Aku mau jelasin ke dia. Jangan-jangan ada perubahan nih? Perubahan apaan sih? Nggak bisa ngomong jangan ngomong sial. Ngomong aja ada apa? Bisa nggak kamu jangan pergi? Bisa nggak kamu tinggal? Temani aku terus. Kamu pikir sekarang waktu yang tepat ngomong ini? Kenapa nggak tepat? Sejak hari pertama aku jatuh cinta padamu. Aku harap kita bisa bersama selamanya. Maaf. Aku sekarang nggak mau ada di sampingmu. Tunggu dulu. Apa kamu pernah mencintaiku? Pernah. Jadi besok kamu pergi ya? Pesawat jam 10 besok. Sebelum kamu pergi. Bisa nggak kita makan bersama sekali lagi? Ini permintaan terakhirku. Oke, makan terakhir juga udah selesai. Mau pesan lebih banyak? Di pesawat nggak ada makanan enak banyak. Nggak usah, aku udah kenyang.
Kalau gitu, kita tinggal lebih lama lagi. Yuk. Lagi pula nanti aku antar kamu ke bandara. Beneran nggak usah. Maksudku, gini. Kalau aku beli 2 tiket pesawat, aku juga mau ikut kamu ke Amerika. Asal kamu setuju, aku bisa pesan sekarang juga. Kamu mau nggak? Udah, jangan dibahas lagi. Kenapa? Kenapa sampai akhirnya? Yang kamu pilih bukan aku? Aku udah nunggu lama banget, loh. Kamu masih merasa kurang menyiksaku? Aku juga nggak tahu. Aku cuma berharap kamu kasih aku waktu. Sedikit ruang. Kalau udah nemu jawabannya, aku bakal kasih tahu. Ini bisa kamu ambil kembali nggak? Kalau sampai akhirnya yang kamu pilih bukan aku. Kamu bisa taruh ini di sudut mana aja di rumah. Gak usah disentuh sama sekali. Anggap aja nggak pernah lihat ini. Tapi sekarang bisa kamu ambil kembali nggak? Janjian ketemu jam 7:15. Masih ada waktu. Udah. Sampai sini aja. Aku harus pergi. Bisa nggak jangan pergi?
Maaf. Aku beneran harus pergi. Dadah. Cheng Lingyun. Aku sayang kamu. Kok belum datang juga? Jangan-jangan. Mungkin ini pilihannya dia. Ku Heng. Lingyun, kamu datang. Nggak lama lagi pesawatnya berangkat. Aku kira kamu. Kamu kira aku nggak dateng? Ya. Aku janji dateng, pasti tepati. Udah datang aja, syukur. Ayo buruan pergi. Ujung-ujungnya tetap harus pergi. Ternyata kita memang sudah tidak berjodoh lagi. Bisakah kamu tinggal? Maaf, aku benar-benar harus pergi. Kenapa? Karena aku yakin aku sangat mencintaimu. Nah itu dia. Kalau kamu mencintaiku, kenapa kamu masih mau pergi? Mungkin karena pengalaman pertamaku terluka dalam cinta. Membuatku sulit percaya pada cinta. Di hadapan cinta,
aku sering curiga dan ragu. Tidak percaya diri. Hingga hal kecil saja terjadi, aku langsung tidak percaya padamu, menyiksamu, menyakitimu. Mari kita simpan perasaan ini dulu di hati. Setelah aku kembali, jika kita masih saling mencintai, aku saat itu akan lebih kuat dan berani. Saat itulah yang terbaik dariku. Maukah kamu menerima aku? Mau.